Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha dari kelas 2A semester 4 program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi salah satu tugas dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yaitu tentang mereview jurnal. Dan jurnal yang saya ambil judulnya yaitu Konsep Spiritualitas dan Religiusitas atau Spiritual and Religion dalam konteks keperawatan pasien diabetes mellitus tipe 2. Nah, baik, sekarang kita mulai pada pembahasannya yaitu Nah, di sini ada religion atau agama, mengacu pada satu set berbagai keyakinan yang terorganisir tentang hubungan antara alam dan aspek supranatural dari realitas, dan tentang peran manusia dalam hubungan ini. Nah, konsep religion memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup atau untuk menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta, tentang sifat manusia, asal-usul kejadian manusia, dan sistem moralitas. Nah, bisa dikatakan di sini spiritualitas adalah konsep yang luas dengan berbagai dimensi dan perspektif yang ditandai dengan adanya perasaan ketertarikan atau juga bisa dikatakan sebagai koneksitas. Nah, kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita yang disertai dengan usaha pencarian makna dalam hidup atau dapat dijelaskan sebagai pengalaman yang bersifat universal dan menyentuh. Nah, beberapa individu atau beberapa orang, beberapa bagian menggambarkan spiritualitas dalam pengalaman-pengalaman hidupnya, seperti adanya perasaan terhubung sampai transendental yang suci dan menenteramkan. Sebagai individu yang lain juga merasakan kedamaian saat berada di masjid, gereja, kuil, atau tempat suci lainnya. Nah, di sini ada hubungan juga, yaitu hubungan spiritualitas dengan keadaan pasien diabetes mellitus. Jadi bisa kita sebut dengan istilah peran spiritualitas atau the role of spirituality, itu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, peran spiritualitas dapat dijelaskan dalam konteks keyakinan yang dieksplorasikan pada konsep keimanan. Dalam ini menjadi penting untuk mempelajari istilah rumah Tuhan, cobaan, rasa syukur, dan nikmat sesuai keyakinan pasien. Nah, hal ini juga sangat penting. Mengapa? Sarana dan prasarana penunjang praktek keimanan seperti tempat ibadah dan kitab suci yang digunakan pasien. Nah, yang dimaksud dengan tempat ibadah dapat memberikan nuansa ketenangan dan kebahagiaan psikologis pasien saat menyampaikan pengharapan-pengharapan atau saat merasakan dimensi yang berbeda di tempat dianggapnya suci atau hanya sekedar menenangkan diri. Bagi individu yang lain juga pengurus dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan peribadatan untuk meningkatkan keyakinan bahwa Tuhan akan memperhatikan setiap individu yang memperhatikan tempat suci sesuai agamanya. Itu pasti. Nah, namun juga dalam konteks keperawatan, perbedaan spiritualitas dan religiusitas dapat dijelaskan dengan memahami konsep disebut dalam pendekatan masalah keperawatan. Spiritualitas dan religiusitas berada pada kompartemen yang sama, yaitu domain prinsip hidup dan berada pada kelas keyakinan dan keselarasan nilai. Nah, di sini bisa saya jelaskan sedikit. Spiritualitas dalam konteks masalah keperawatan mempunyai 3 jenis diagnosa keperawatan, yaitu ada kesiapan meningkatkan kesejahteraan spiritualitas, kesiapan mempersiapkan religiusitas, dan juga resiko distres spiritual. Itu dalam spiritualitas. Nah, ada juga dalam religiusitas dalam konteks masalah keperawatan mempunyai 3 jenis juga. Keperluannya itu hambatan religiusitas, kesiapan meningkatkan religiusitas, dan risiko hambatan religiusitas. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.